Ya saya dulu ketika kecil memang awal masuk gereja, pelayanan pertama yang saya ikuti malah SSV. Jadi itu tidak harus mengikat yang Katolik. Sensasi melayani di bidang sosial ini sungguh tak tergambarkan Ya, itu. Damai Ya. di hati, Dulu boleh. kan saya kan bukan seorang Katolik. Halo, Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Fandi dalam acara Ngobrol KR, bukan obrolan biasa. Senang sekali karena kami masih boleh kembali hadir dalam episode kali ini, dalam episode spesial. Karena kali ini kita sudah kehadiran tamu dalam rangka memperingati International Youth Day dari SSV. Jadi saya langsung saja perkenalkan, sudah hadir bersama dengan saya hari ini dalam kesempatan kali ini Kowinata, perwakilan dari SSV Benoit Labre ya, di Paroki Kristus Raja. Betul sekali. Mungkin untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, mungkin bisa Kowinata sharingkan terlebih dahulu ya, profil Kowinata, kesehariannya ngapain, mungkin sedang bekerja dan lain sebagainya. Ya, Bu, silakan. Halo teman-teman. Nama saya Winata. Saya di sini mewakili teman-teman SSW Benoit Labre. Saya sekarang posisinya lagi bekerja. Oke. Dan saya mengikuti SSW ini sudah lama sih sebenarnya. Oke. Sudah dari SMA. Oh, SMA? Iya. Sudah sekian tahun silam Sekian ya? lama. Oke. Kita sudah tua. Tapi. Kita ya. Oke. Jadi kalau saya boleh banyak cerita, kemarin kita juga tanggal 4 Juli, yang habis disinggung sama Kak Fandi, itu kita mengadakan International Youth Day. Perayaan tahunan memang ya? Nah, itu seluruh SSW dunia. Oh, dunia, bukan Iya, Indonesia aja bukan, ya? dunia. Oh, jadi SSV ini memang organisasi internasional? Iya, internasional. Oke. Kenapa dijuluki IYD atau International Youth Day? Oh iya sih, iya. Ya, jadi semuanya seluruh dunia. Kemarin sempat ada misa online juga bersama Romo Habel dan Romo Dodi. Romo oke. Yusuf. Oh, yang Romo Yusuf dari Kepanjen kemarin? Iya. Oke. Live streaming juga sih. Iya, 3.000 lebih sih saya Iya, lihat ya. Oke. Lalu ketika di SSV ini Koko menjabat sebagai apa? Kebetulan saya dipercaya teman-teman sih sebagai wakil ketua di sini. Oh, oke, puji Tuhan. Wakil dari Iya, SSV Benoit Labre. Iya. Benoit Labre ini apa kok? Ada embel-embel Benoit Labre-nya ini? Benoit Labre itu sebuah nama santo sih. Oh, nama santo. Santo pelindung. Santo pelindung untuk di SSW Benoit Labre sendiri. Oh, oke. Kalau gitu sebelum kita ngomong lebih jauh mengenai Benoit Labre, kita kepingin tahu lebih dalam dulu nih. SSV itu sendiri itu apa? Ya, kita mungkin tahu ya. Serikat Sosial Santo Vincentius. Iya. Tapi kegiatannya apa? Kalau kegiatan kami sih ada di satu bulan ini ada 4 untuk kegiatannya, 4 kali. Jadi untuk yang minggu pertama kami bagi beras di tiap hari Jumat. Bagi beras di tiap hari Jumat. Targetnya yang menerima ini siapa, Bu? Targetnya yang kami berikan tuh orang sekitar paroki KR. Jadi orang lingkungan di KR. Oh, yang memang sudah ada database-nya dari Ya, SSV? dari SSW dan kita kerjasama juga sama paroki. Oh. Jadi sebagian data ada yang diberi sama paroki. Oh, di setiap minggu pertama secara rutin diberi oleh SSV. Oke. Kita memberi berasnya itu tiap minggu pertama dan ketiga. Oke. Oh, minggu pertama dan ketiga. Nah, dan untuk yang minggu kedua dan keempat kita rapat rutin, rapat pengurus untuk membicarakan apa-apa yang perlu disampaikan, ada kendala dari asuhan kami. Kalau kita sih menyebutnya di sini asuhan, bukan klien. Jadi kita memiliki 38 keluarga. Oh, keluarga asuhan istilah yang dipakai berarti ya. Oh, jadi kalau keluarga itu berarti bukan cuma satu person ya, berarti ya memang the whole family, seluruh anggota keluarga. Ya. Oke. Berarti di setiap minggu ganjil eksekusi untuk pemberian sembako, terus di setiap minggu genapnya rapatnya. Rapatnya. Di hari apa itu, Bu? Di hari Jumat. Oh, di setiap hari Kak Jumat. Wandi, iya. Oh, oke. Dan kita sih juga banyak lagi sih yang kami kerjakan. Kebetulan kami juga memberi untuk anak-anak mereka beasiswa. Oh, selain bantuan berupa sembako juga ada beasiswa. santunan beasiswa itu Ya, ya. jadi kami
menyeleksi kalau beasiswa ini. Jadi menyeleksi nilai-nilai rapot-rapot anak mereka yang bisa kami bantu. Jadi kita bantu dengan beasiswa. Oh, jadi memang ada evaluasi berkala ya. Jadi kalau memang mereka semangat sekolahnya bagus, akan terus di-maintain terus untuk terus diberi beasiswa itu. Oke, ada lagi? Mungkin kalau kita ada acara untuk event pasca, event Natal, kita ngasih untuk keluarga asuhan kita. Oh, ada bingkisan khusus lagi di setiap momen-momennya itu ngambil kayak Natal, Pasca seperti itu Natal. ya. Oh, oke. Ya cukup banyak sekali ya. Jadi memang kegiatannya lebih ke arah kegiatan sosial. Ya, sosial, kita langsung terjun sih. Oh, memang langsung terjun. Nah, selama ini mungkin selama SSW jalan ini kendalanya apa ya paling susah untuk dihadapi selama ini? Ini Kak Handi, banyak kendala kalau di tempat kami sih mungkin regenerasi ya. Regenerasi pengurus. Pengurus. Oke, di mana-mana. Mana-mana itu kelihatannya. Jadi kita yang susah ini kan kebetulan juga pengurusnya SSW di Bina Telabri ini kan mayoritas bukan orang KR sendiri. Oh, oke. Ya ada pun berapa paling 4 orang lah. Oh, lintas paroki memang ya? Ya, jadi banyak orang dari luar. Jadi dari paroki mana lah. Oke, nggak apa-apa sih, asal semua punya visi yang sama, melayani yang sama ya. Dan kami juga ya butuh regenerasi untuk kaum muda juga. Itu kendala secara internal ya, jadi memang susah regenerasi. Itu di mana-mana. Kalau yang eksternal mungkin dari kendala keluarga asuhan tadi? Nah, keluarga asuhan itu kendalanya kadang kita sudah memberi pelatihan khusus untuk ibu asuhan kami. Nah, tapi ya dengan takutnya kalau kita terlalu membantu banyak, terlalu mensupport banyak, nanti takutnya mereka jadi ketergantungan sama kita. Jadi kendalanya kita sudah ngasih pelatihan yang baik, tapi ya kendalanya yaitu. Pelatihan yang sempat diberikan itu bentuknya seperti apa aja misalnya, Bu? Untuk berapa tahun yang lalu kita pelatihan untuk membuat kain dari kain perca. Jadi semacam workshop untuk home industry. Ya, home industry. Dan kami juga sempat untuk beri pelatihan bikin sabun cuci. Terus sabun untuk mandi, terus untuk pembuatan kerupuk kemarin. Oh iya lumayan. Tapi ya lumayan, mereka banyak yang jalan dan dikembangkan memang. Kalau boleh tahu jumlah keluarga asuhannya ini berapa totalnya? 38 keluarga. 38 keluarga di sekitar paroki. Ya, paroki. Ini ada ketentuannya nggak? Harus semuanya Katolik atau gimana? Enggak sih. Jadi, tapi emang rata-rata sih umat Katolik semua. Oh, memang mayoritas Katolik. Ya ada beberapa keluarga asuhan kami yang beragama Muslim juga ada. Oh, jadi itu tidak harus mengikat yang Katolik. Intinya yang memenuhi standar untuk diberi bantuan itu. Kan sebelum mereka gabung ke kita untuk jadi keluarga asuhan, kami survei dulu. Jadi kita melakukan kunjungan. Jadi kita juga tanya orang lingkungan wilayah sana, nanti sama ketua lingkungannya, terus sama ketua wilayahnya. Jadi kita baru bisa bahwa keluarga ini, orang ini kurang mampu. Memang ada survei dari riset terlebih dahulu. Ada nggak sih kemungkinan untuk bentrok? Setahu saya kan kalau dari paroki kan memang ada seksi PSE yang memang konsentrasinya juga ke sana memberikan bantuan karitatif ya. Jadi ada kemungkinan misal keluarga A ternyata mendapatkan bantuan yang sama. Jadi dapat dari SSV, dapat juga dari PSE mungkin. Ya, itu mungkin. Oh, mungkin. Dan makanya kenapa kemarin kita juga sempat komunikasi sama PSE untuk bertukar data. Jadi anggap aja si A sudah dapat dari kita, nanti dari PSE nggak dapat. Gitu. Oh, memang akan ada mix and match data. Kalau memang ternyata akhirnya tempuk, jadi akan dievaluasi untuk nggak dapat. Gitu nggak akan mendapatkan masalah di kemudian hari, ibunya kemudian menuntut. Enggak sih, selama ini kita sudah menjalani sama beberapa tahun ini nggak ada masalah. Lancar-lancar aja ya, puji Tuhan ya. Wah iya. Oke. Lalu mungkin pengalaman berkesan mungkin ya, aku selama di SSV ini ya. Saya juga tahu kalau misal memang bekerja di dunia sosial ini memang
mendamaikan Iya. hati. Pasti banyak pengalaman-pengalaman berkesan yang mungkin boleh di-sharingkan ke sobat ngobrol KR semuanya. Kalau pengalaman yang berkesan di SSW sih, kalau diceritakan satu persatu panjang, Kak. Oke. Dipilih aja, dipilih. Satu mungkin. Jadi satu mungkin itu senyum kebahagiaan dari warga asuhan yang kami bina. Iya. Kan ibaratnya mereka kami bantu Iya. dan happy, itu sudah semangat buat kita. Iya. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita kasih bermanfaat buat mereka. Oke, ya itu. Kalau itu sih itu sih. Sensasinya susah. Sensasinya sudah diceritakan ya. diceritakan. Mungkin Kak Fandi mungkin juga merasakan yang sama. Ya saya dulu ketika kecil memang awal masuk gereja, pelayanan pertama yang saya ikuti malah SSP. Bidang pengabdian masyarakat, terus ada kayak bimbingan belajar gratis untuk umat di sekitar paroki, dan memang sensasi melayani di bidang sosial ini sungguh tak tergambarkan itu, damai di hati melalui segala keterbatasan yang kita miliki, keterbatasan waktu, tenaga, atau mungkin uang, material, tapi kita masih bisa membantu dan memberikan kebahagiaan bagi teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan. Itu itu luar biasa lah. Ya hitung-hitung nabung pahala di surga juga lah ya. Oke, ngomong soal regenerasi tadi aku ya. Nah, ini berarti kan ngomong soal rekrutmen, open recruitment-nya. Sistem untuk bagaimana join dengan SSV ini bagaimana aku? Apakah ada ketentuan harus usia OMK? Oh, ternyata ada batas maksimal usia. Ini mungkin bisa di-sharingkan jadi teman-teman sobat ngobrol KR semuanya tahu, khususnya ya mereka-mereka yang senang sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial semacam ini. Kebetulan kalau untuk syarat khusus sih nggak ada sih, Kak. Oke. Nggak harus Katolik juga ya sebenarnya? Nggak. Oke. Kalau boleh cerita sedikit, boleh. Dulu kan saya kan bukan seorang Katolik. Oke. Oh, bukan Katolik dulu. Dulu saya Kristen. Oke. Dan kenapa saya masih bisa bertahan di sini, masih ikut SSW, karena mereka tidak ada perbedaan. Betul. Jadi kalau teman-teman OMK KR mau gabung, silakan. Tidak ada batas terbuka usia. Banget ya. Oke. Jadi walaupun usia apapun, ya kita terima semuanya. Terbuka untuk semua. Oke. Emang kalau di SSW itu di sekolah namanya SSW pelajar. Oh, di sekolah juga ada? Oh, sekolah Katolik yang di bawah kongregasi misi kelihatannya ya. Oke. Itu untuk pelajar. Kalau yang di gereja-gereja ini sudah campuran sih. Oh. Jadi ada yang SMA, kuliah, kerja. Oh ya, sudah seperti senior, organisasi Katolik lainnya ya. Ya, benar. Usianya lebih universal. Jadi untuk syarat khususnya sih kami tidak ada sih. Oke. Yang penting yaitu tidak ada yang merasa ada perbedaan lah. Oh, oke. Intinya punya spirit yang sama untuk melayani orang-orang di luar sana yang membutuhkan ya. Konteksnya kayak gitu ya. Karena kan banyak kan hanya sekedar main, tapi begitu hilang. Kasih-kasihkan terus hilang. Oke. Itu sih, Kak. Berarti lebih ke arah eksistensi dan komitmen pelayanan ya, untuk melayani benar. secara rutin kan ya ini ya, setiap minggu ganjil khususnya kan ada bagi sembako itu ya. Oke, berarti memang terbuka sekali. Bahkan tadi Ko Winata juga sempat sharing kalau dulu malah Ko Winata itu bukan Katolik. Justru karena setelah terlibat di SSV terus mungkin nyaman di sana ya, karena tidak ada pembeda-pembeda itu, akhirnya malah nyaman melayani hingga hari ini. Oke. Kalau dari tadi kita sudah ngomong soal yang senang-senang ya, jadi pengalaman yang berkesan apa, mungkin bisa diceritain juga aku tantangan atau hal-hal yang paling menyebalkan selama melayani di SSV ini, Bu. Tantangan sih banyak sih, Kak. Jadi misalnya tantangan yang paling yang bikin kami pusing ini, kalau misalnya satu tim ini pengurusan tidak sejalan. Oke. Jadi ada yang A dan saya yang si B lah. Oh, jalan sendiri-sendiri. Nah, itu kita yang kesulitan di situ. Tapi dengan dibicarakan waktu dan bicara bersama, akhirnya ya satu visi lagi lah. Oh, oke. Dengan rapat rutin setiap minggu itu ya. Dan kalau kita rapat mulu kan bosen, Kak. Iya. Ya mungkin kita sesi waktu kita rujakan bareng. Oh ya, di rekreasikan ya bareng-bareng. Supaya biar kita saling akrab. Oh ya, benar, semakin lebih akrab sama lain. Kalau tantangannya yaitu kembali lagi ke regenerasi itu. Regenerasi dan menyamakan visi kali benar. Ya. Apalagi kalau misal tadi kan kalau
SSV di sekolah itu rata-rata seumuran. Seumuran masih. Cara pikirnya kurang lebih sama. Seru-seruannya gimana Ya, sama. Tapi kalau Kalau- di gereja ya. karena usianya universal tadi itu, yang senior mungkin pikirannya ke sana, yang junior itu. pikirnya sama sih. Itu Ya. rata-rata orka di gereja kurang lebih kayak gitu. Oke, dengan tantangan dan kendala yang tadi Koko sudah ceritakan itu ya. Pasti punya motivasi yang cukup kuat untuk membuat bertahan melayani hingga hari ini. Itu Betul, boleh di-sharingan kok. Mungkin kalau misal ternyata ada sosok inspirasional, jadi senior SSV mungkin dulu yang ternyata semangat pelayanannya ini ternyata jadi teladan buat Koko sampai hari ini. Oke, silakan. Oke teman-teman, kalau untuk yang buat semangat itu ya kembali lagi ke keluarga asuhnya kita. Oke. Dan yang kedua sih mungkin saya sangat mengagumi sosok seorang beliau dan orang KR juga. Oke. Dan kebetulan beliau sudah almarhum. Oh, Kak. oke. Namanya si Pak Tri Haryono Oh, oke. yang dipanggil Koho. Iya, iya, iya. Beliau itu teman-teman memiliki kekurangan fisik Iya, yang dimana salah satu kakinya itu kena polio betul. dan beliau itu di salah satu kaki sebelah kiri kayaknya. Kiri, kiri. Betul. Sebelah kiri itu lebih kecil daripada sebelah kanan. Betul. Dan yang biasa bikin salut beliau walaupun dengan kondisi seperti itu sih Kak. Kan kami kan saya sama Pak Tri itu jadi SSW Denas. Dewan Nasional. Dewan Nasional. Oke. Beliau kan kalau kita rapat nih di Widodaren. Oke. Di Gereja Widodaren di lantai 3. SVAP ya? SVAP. Iya, di bar SVAP. SVAP Oke, itu. heeh. Nah, beliau itu dari lantai 1 sampai lantai 3 naik sendiri Kak. Dengan kondisinya yang seperti itu. Dengan sendiri. Iya, iya, Ya iya. itu yang saya buat kagum dari beliau ya, yaitu semangatnya untuk ketemu teman-teman walaupun dia kekurangan masih bisa nyupport teman-teman. Dan kalau mungkin beliau masih ada, beliau masih menyimpan banyak-banyak data tentang SSW dari zaman sejarah. Iya, iya, iya. Itu sih yang saya kagumi Iya, dari iya, beliau. saya cukup pernah tahu Iya. juga si Koho ya, iya, iya, iya. Oh, jadi memang Kowinata ini untuk motivasinya dia untuk melayani teman-teman umat paroki kita yang berkekurangan di luar sana itu malah dapat inspirasi dari seorang umat paroki juga yang memang kondisi fisiknya justru berkekurangan ya. Betul, Kak. Malah itu sebenarnya membuat keterbatasan Iya, banyak seseorang. sekali untuk bisa melayani sampai Iya, sejauh itu. betul. Bahkan dengan kondisi yang mungkin bahasanya adalah cacat fisik itu, Iya. tapi dia bisa melayani sampai Dewan Nasional Iya, ya. iya, Ya hebat benar. sekali ya. Semoga di paroki kita muncul banyak orang-orang yang seperti itu lagi. Jadi sebenarnya kendala fisik itu tidak pernah masalah sih. Iya, betul. Karena setiap kita menerima kekurangan, Tuhan pasti melebihkan di sisi yang lain yang harus kita cari itu. Oke, Kowinata mungkin sebagai closing dari sesi perjumpaan kita ini bisa dibantu dong dengan sedikit memberikan ajakan ke teman-teman nih. Tadi kan memang punya PR SSW ini butuh regenerasi Iya. nih. Ini kesempatan Koko untuk membuka pintu regenerasi buat teman-teman di luar Kak. sana. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman mau join di SSW, kami terbuka sangat lebar. Dan untuk syarat-syaratnya sih tidak ada sih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman OMK, teman-teman Vincian mau bergabung di SSW Bina Labre, bisa subscribe, follow Instagram, dan juga ada SSW internasional juga. Oh, oke. Jadi di IG juga, di YouTube juga. Jadi teman-teman bisa lihat kegiatan kami di sini. Untuk cari tahu kegiatannya Ya. apa aja ya. Oke, oke, oke. Itu, Kak. Kontaknya bisa langsung ke DM Instagram ini berarti. Bisa. Koko? Oke, siap. Terima kasih Kowinata. Oke, terima kasih Kak. It's challenge time. Oke, jadi Kowinata sebelum Ya. Koko pergi meninggalkan kami hari Pergi ini, mana, Bro? kita akan main dulu seperti Oke. narasumber lainnya. Jadi dalam permainan ini filosofinya kata teman-teman kreatif berasal dari rutinitas SSP menyalurkan bantuan sembako ke umat yang membutuhkan tadi itu ya, supaya tepat sasaran. Oke. Jadi PR-nya mudah sekali sih sebenarnya. Nanti kita akan berpasangan. Jadi setiap pasangan punya tugas untuk memastikan bola ini masuk dalam keranjang. Oke, saya ambil keranjangnya.
Jadi nanti keranjang ini nanti ditaruh di bawah. Oke. Lalu setiap pasangan ada satu yang akan di posisi lebih tinggi, satu di posisi lebih rendah. Yang di posisi lebih tinggi nanti punya tugas untuk meluncurkan bola dari atas. Nah, posisi keranjang ini nanti di tengah-tengah. Jadi misal ini lintasannya ya. Ini bolanya di sini. Jadi keranjang ini persis di tengah-tengah panjang tali itu nanti. Teknisnya bagaimana? Bebas masing-masing tim untuk mengatur. Tapi karena kita cuma berdua, saya akan mengundang kali ini sepasang tim kreatif untuk bermain bersama dengan kita. Dan itu adalah Gali dan Ratna. Jadi kita akan berkompetisi dengan tim kreatif dari Ngobrol KR. Oke, paham ya, Ko ya? Saya setim sama Koko ya. Jadi tolong pastikan tidak memalukan ya. Siap. Oke, saya coba dulu ya. Ini tidak pakai simulasi. Waktu yang disediakan oleh tim kreatif adalah 2 menit berarti ya. Jadi lama permainan kita adalah 2 menit. Oke. Wakeku. Saatnya penghitungan. Jadi tadi saya belum menyampaikan peraturan sampai selesai. Ketika penghitungan terakhir, keranjangnya akan ditukar. Enggak. Oke, kita mulai dari tim kreatif dulu, Ku. Biar kelihatan. Yang menang siapa, yang kalah siapa. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23! Yeay! Sama spesial efeknya ya. Dari tim biru, tim kita. Sebenarnya memalukan, datanya memalukan. Oke, dari tim biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mulai habis, 18, 19, 20. Sisi 3. Sisi 3 tipis lah ya untuk ukuran orang gendut-gendut. Terima kasih Ko Winata sudah hadir. Sama-sama. Sharingnya, terima kasih juga tim kreatif. Ya, sekian untuk Ngobrol KR episode kali ini. Terima kasih kepada Ko Winata yang sudah mewakili teman-teman SSV untuk menceritakan apa saja kegiatan dari SSV. Semoga sekali lagi ini menambah informasi teman-teman mengenai salah satu kegiatan yang ada di paroki kita, SSV, Serikat Sosial Santo Vincentius, yang kegiatannya konsentrasi kepada pelayanan umat-umat paroki kita di luar sana yang berkekurangan. Oke, dukung kami terus untuk membuat konten-konten menarik selanjutnya. Siapapun hostnya nanti akan kami usahakan untuk selalu memberikan yang terbaik dari kami untuk update ke depannya. Jadi, like video ini dan subscribe channel kami. Pastikan untuk selalu update video-video kami ke depan. Sekian, saya Fandi, saya mohon undur diri. See you, stay safe, bye-bye.